Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, selamat siang untuk para pemirsa Rumah Sakit Permata Cibubur. Salam sehat selalu. Kita kembali lagi dalam acaranya Rumah Sakit Permata Cibubur, yaitu konsul dokter. Kali ini judulnya sangat spesial, yaitu MBG. Bersama kita sudah hadir yaitu Dr. Lamia Aisyah SPN dan berkaitan dengan judul ini, MBG itu migrain bikin ganggu. Nah, ini konsul dokter ini adalah salah satu program dari Rumah Sakit Permata Cibubur di mana kita memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk berdiskusi terkait dengan materi-materi ataupun masalah-masalah kesehatan. Nah, kali ini saya ucapkan terima kasih pada Dr. Lamia yang sudah hadir. Selamat siang, dokter. Kita akan diskusi dan memberikan pengetahuan ya kepada masyarakat tentang migrain, dokter, kali ini. Untuk mungkin ada banyak pertanyaan di masyarakat, dokter, bahwa migrain itu dianggap hal yang biasa gitu ya. Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa migrain itu ini sakit kepala sebelah. Sebenarnya apakah perbedaan antara migrain dan sakit kepala biasa sih, dok? Gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini Pak. Jadi selamat siang ya, sebelumnya Sobat Permata, saya dengan Dr. Lamia Aisyah, spesialis saraf yang berpraktek di Rumah Sakit Permata Cibubur. Jadi kalau kita ngomongin soal migrain ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena nyeri kepala itu adalah salah satu gejala atau keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang ke poliklinik saraf. Jadi kalau kita ngomongin soal migrain, sebenarnya gini, migrain itu adalah bagian dari nyeri kepala. Jadi sakit kepala itu adalah suatu gejala umum yang mana di tiap nyeri kepala itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, salah satu penyebab karakteristik salah satu nyeri kepala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien adalah tipe migrain. Apa itu nyeri kepala tipe migrain? Biasanya nyeri kepala tipe migrain itu memiliki karakteristik nyeri kepalanya memang umumnya sebelah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di kanan maupun kiri. Kemudian biasanya sifatnya itu berdenyut, jadi benar-benar terasa tuh kayak nut, karena memang nyeri migrain ini dia ada hubungannya dengan pembuluh darah, ada hubungannya dengan zat-zat kimiawi di otak, ada hubungan dengan struktur-struktur otak lainnya. Jadi memang dia lebih kompleks. Kemudian biasanya selain berdenyut dan unilateral atau sebelah, biasanya migrain itu gejalanya itu sedang intensitasnya sedang sampai berat. Jadi umumnya orang yang migrainnya kumat, dia mengganggu sekali nyeri kepalanya, sampai sulit untuk beraktivitas, dan biasanya kalau beraktivitas nyeri kepalanya biasanya akan semakin memberat. Selain itu ada karakteristik lain dari migrain. Contohnya biasanya seringkali diikuti dengan gejala mual dan muntah. Kemudian juga ada sensitif terhadap cahaya maupun suara. Itu beberapa karakteristik dari migrain. Meskipun kalau ada pasien dengan migrain tentunya nanti menggalinya akan jauh lebih banyak lagi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kira cukup jelas ya sudah disampaikan. Jadi memang ada karakteristik tersendiri ya, dok, untuk migrain ini gitu, dok. Nah, ini juga kira-kira nih, dok, siapa saja yang berisiko terkena migrain gitu, karena itu kan tadi sangat mengganggu nih dengan karakteristiknya yang jelas, kemudian tingkat keparahannya juga lumayan gitu, dok. Kira-kira nih siapa saja yang berisiko nih untuk terkena migrain, dok? Yang berisiko terkena migrain semua orang yang punya kepala. Benar-benar. Jadi semua orang bisa berisiko untuk kena migrain, cuma memang ada faktor-faktor pemicu yang itu dia. Bisa bikin orang bisa jadi migrain dan memicu kekambuhannya. Biasanya faktor resiko migrain itu jadi kumat atau muncul itu biasanya kaitannya erat dengan stres, terus begadang, kurang tidur, kemudian ada kaitannya juga dengan pola makan yang tidak teratur, karena ada hubungannya juga tuh dengan kondisi lambung dan pencernaan. Gitu, betul. Terus
migrain itu juga pada beberapa pasien yang terutama wanita itu juga berkaitan dengan hormonal, sehingga ketika menjelang atau saat menstruasi pasien-pasien dengan migrain itu bisa cenderung kumat. Timbul migrainnya gitu dok. Karena memang dari studi-studinya dikatakan bahwa migrain itu juga erat kaitannya dengan gangguan hormonal. Siap. Oke, makin seru aja nih pembicaraan kita tentang MBG ya. Memang migrain bikin ganggu. Nah ini saat ini kita sedang bersama dengan Dr. Lamia SPN, neurologi, dan sahabat permata sekalian yang saat ini atau kebetulan ada saudara atau keluarga yang mengalami migrain itu bisa menghubungi Rumah Sakit Permata Cibubur dan dengan WA call center di 0811 880 835. Ya, kita juga akan memberikan tindak lanjut ya dok terkait dengan keluhan-keluhan khususnya dengan migrain. Baik dok, tadi sudah disebutkan migrain itu apa, kemudian faktor-faktor resiko tadi yang perlu dihindari. Kemudian ini mungkin di masyarakat banyak pertanyaan dok. Sebenarnya migrain itu turunan atau enggak dok? Atau penyakit yang bisa diturunkan gitu dok? Ada faktor resiko keturunannya, tapi tidak melulu pasti menurun. Oke, berarti memang ada tapi tidak melulu gitu dok, menurun. Baik. Baik, tadi sudah disampaikan bahwa migrain itu memang ada faktor keturunan tapi tidak selalu terjadi gitu ya dok. Baik, kemudian tadi mungkin lebih hal-hal yang memicu terjadinya migrain itu yang bisa dihindari. Kira-kira kalau selain stres tadi apa saja dok yang bisa dihindari oleh yang mungkin sudah punya migrain gitu dok? Biasanya gini, jadi kalau saya sering mengatakan pada pasien-pasien yang memang sudah kita diagnosa atau sudah terdiagnosa migrain, maka sebaiknya pasien ini juga harus mengetahui pencetusnya dulu. Jadi memang pada teorinya migrain itu ada pencetusnya tadi ya, seperti salah satunya adalah stres, kurang tidur, kemudian makanan tidak teratur. Kemudian juga dikatakan ada beberapa makanan yang juga cenderung memiliki potensi untuk memicu kekambuhan dari migrain. Di antaranya misalnya coklat, terus ada yang mengatakan keju, terus makanan-makanan yang banyak micinnya gitu dok, memicu terjadi migrain. Kemudian kurang aktivitas atau kurang bergerak itu, kurang olahraga itu juga bisa memicu terjadinya migrain seperti itu. Baik. Terima kasih insight-nya Dr. Lamia. Kita juga membuka pertanyaan dari live IG. Ini sudah ada yang masuk nih dok. Dari Selin_Haira. Dok, kalau saya sering tiba-tiba kayak terasa gempa gitu dok. Kemudian sepersekian detik kemudian itu kenapa ya dok? Tiba-tiba saja gitu, seperti mungkin linglung atau seperti apa? Mungkin bisa dijawab dok, silakan. Kalau ngerasa gempa itu mungkin saya asumsinya seperti ini ya mbak, kayak goyang gitu ya, rasanya oleng. Nah kalau penyebab oleng sendiri itu kita nyebutnya kan dia dizzy ya, dizziness gitu, atau rasa tidak seimbang. Nah itu penyebabnya bisa macam-macam sih. Jadi salah satu penyebabnya kalau yang paling istilahnya suuzonnya adalah ada masalah di otak. Tapi tentunya kita tetap harus evaluasi lebih lanjut. Kadang ada kaitannya juga dengan misalnya kondisi leher dan bahunya yang kaku atau tegang otot-ototnya, itu juga bisa menyebabkan pasien-pasien tuh mengalami keluhan seperti olehnya, seperti gempa. Nah itu makanya harus perlu dievaluasi lebih lanjut apakah memang ada penyebab sentral atau penyebab dari otak atau penyebabnya yang lain-lain. Ya, jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut gitu dok ya. Pemeriksaan lebih lanjut, tapi harusnya sih seperti gempa ini bukan bagian dari migrain ya. Karena kalau migrain itu biasanya pasien merasanya nyeri. Betul. Ada khasnya ya, gitu ya dok. Sensasi rasa melayang saja. Tapi memang misalnya dia nyeri kepala, lalu setelah nyeri kepala ada after effect seperti goyang, itu masih bisa gitu. Tapi kalau rasa bergoyang atau rasa seperti gempanya ini hanya berdiri sendiri, itu kita perlu evaluasi lebih lanjut. Siap dok. Baik, terima kasih. Saya kira cukup menjawab ya pertanyaan yang tadi disampaikan. Kemudian ada yang masuk lagi nih pertanyaan dari live IG dari Zevanya Keinara 1. Dok, kebetulan saya lagi sariawan
kok jadi ikut sakit kepala ya? Mungkin ada kaitannya nggak dok? Gitu. Silakan dok. Oke, baik. Pertama yang perlu dievaluasi adalah apakah nih sariawannya ini memang ketika head, jadi ketika wanita itu sedang menstruasi atau lagi datang bulan, itu terjadi perubahan fluktuasi hormonal. Nah, fluktuasi hormonal ini efeknya bisa kemana-mana. Ada yang bisa jadi sariawan, terus disertai muncul migrain. Jadi betul. tidak berkaitan secara langsung, tapi nyeri kepalanya itu lebih ke karena ada headnya itu. Begitu. Jadi perlu dievaluasi lebih lanjut, tapi harusnya kalau cuma sariawan nggak sampai ke sakit kepala sih harusnya ya. Kecuali memang kayak mungkin banyak sekali sehingga mengganggu tidur, ya betul, atau makannya jadi tidak teratur, betul, makan akhirnya kepala bisa jadi tidak efek secara langsung ya. Masih ada jalur-jalur lain yang akhirnya seperti itu. Baik dok, terima kasih untuk jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan masuk ini dari RVL Firnandi. Mungkin ini kasusnya menanyakan ke kondisi anak ya dok. Di anak saya, misalnya kalau terjadi migrain pada anak dok. Nah kapan nih harus dibawa ke rumah sakit atau IGD? Oke, ini sebenarnya migrain secara umum ya, baik anak maupun dewasa. Kapan sih perlu konsul ke dokter saraf? Nah itu dok penting. Ke dokter, dibawa ke rumah sakit. Betul. Jadi prinsipnya kalau ada nyeri kepala yang mengganggu, terus misalnya sudah minum obat-obat yang umum yang bisa didapatkan di apotek, mungkin seperti paracetamol atau ibuprofen misalnya, anti nyeri yang umum digunakan diberikan tapi tidak membaik, itu perlu dikonsulkan ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut apakah memang nyeri kepalanya ini murni migrain kah, atau nyeri kepala tipe lain, atau justru ada penyebab lain di dalam kepalanya. Betul. Kemudian kalau misalnya orang dewasa nih ya, kalau pada orang dewasa, kapan sih kita harus ke dokter? Misalnya kita kayak punya migrain, kapan kita harus ke dokter? Jadi biasanya orang kalau yang sakit migrain itu, apalagi kalau sudah bertahun-tahun dengan hidup dengan migrainnya ya, mereka biasanya sudah mengenali karakteristik dari nyeri kepalanya sendiri. Mereka udah tahu tuh kayak, nyeri kepalanya akan kumat atau sifatnya di kepala seperti apa, biasanya mereka lebih tahu. Nah kemudian ketika ada perubahan dari sifat nyeri kepalanya, misalnya kok nyeri kepalanya makin berat, kemudian intensitasnya makin hebat, terus bisa berhari-hari tidak sembuh, nah itu segera ke dokter. Atau ada gejala-gejala penyerta lain, misalnya nyeri kepalanya mendadak hebat, atau misalnya tiba-tiba disertai kelemahan tubuh satu sisi atau mencong, takutnya kan ada event-event yang lainnya, jadi harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit, betul. Iya. Jadi intinya ketika sudah ragu bahwa ini nyeri kepala biasa atau enggak ya, tapi ganggu, lebih baik daripada bertanya-tanya sendiri atau kayak googling sendiri. Iya, betul. Pakai AI. betul baik diperiksakan langsung dulu oleh dokter. Betul, untuk evaluasi apakah memang ini hal yang biasa, hal yang amankah, atau memang harus evaluasi lebih lanjut. Siap. Baik, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Lamia bahwa setiap keluhan itu perlu ada tindak lanjut, dan Rumah Sakit Permata Cibubur kami sudah menyediakan layanan khususnya neurologi ya dok, spesialis neurologi untuk kasus-kasus seperti migrain ini dok. Nah nanti sahabat Permata bisa langsung menghubungi call center WA yang ada di Rumah Sakit Permata Cibubur, yaitu di 0811 880 835. Nah, nanti kita akan bantu untuk konsultasi langsung kepada dokter spesialis neurologi. Terima kasih Dokter Lamia. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ada yang masuk lagi dari ini akunnya. Ini akunya gitu maksudnya dok. Dok, apakah benar MSG itu MSG dan makanan yang asing-asing juga asin-asin, maksudnya memicu terjadinya migrain gitu dok? Iya, benar. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya bahwa salah satu faktor yang bisa memicu munculnya migrain itu dari makanan ya dok. Salah satunya adalah MSG ini sendiri gitu. Jadi, tapi yang paling sering kalau di teori-teori itu coklat justru. Coklat tapi ya. Setiap orang tuh beda-beda ya. Jadi makanya saya biasanya
pada orang dengan migrain Pak, atau nggak harus migrain ya, nyeri kepala pun, saya biasanya kalau ada pasien yang konsultasi dengan kami dokter saraf, biasanya kami meminta pasien untuk menggunakan yang namanya headache diary atau diary nyeri kepala. Siap, ya. Jadi biasanya kami meminta pasien untuk melakukan pencatatan. Ya. Baik itu misalnya boleh pakai kertas, boleh di notes HP, atau bisa pakai aplikasi ada namanya Guardian Headache Diary. Nah itu nanti dilakukan pencatatan tuh Pak, kapan nyeri kepalanya itu muncul, terus durasinya berapa lama, betul. jam mulainya kapan, jam selesainya kapan, terus gejalanya seperti apa, di sisi mana, di kanan kah, di kiri kah, apakah sifatnya berdenyut atau seperti diikat atau rasanya berat, kemudian ada gejala penyerta lain nggak, misalnya sensitif cahaya, mual, muntah, sensitif suara, atau ada pada pasien migrain ada yang namanya aura. Jadi aura tuh kayak dia ngelihat pendar-pendar cahaya, salah satu contohnya terpendar gitu seperti itu ya. Nah itu dilakukan pencatatan semuanya. Kemudian juga dicatat kira-kira apa sih yang dilakukan oleh pasien untuk mengurangi hal tersebut. Apakah memang hanya beristirahatkah atau ada minum obat? Kalau minum obat apa saja yang dikonsumsi? Terus kira-kira pasca minum obat berapa lama dari minum obat itu si nyeri kepala keluhannya hilang. Gitu. Plus dicatat kira-kira dalam hari itu habis ngapain sih? Activity-nya itu. Either activity atau ada event apa di hidup pasien tersebut yang kira-kira bisa memicu migrain. Misalnya apakah malam sebelumnya habis begadang, atau misalnya di kantor atau di sekolah lagi stresnya lagi tinggi, atau misalnya ada makanan-makanan tertentu yang habis dikonsumsi, misalnya makanan-makanan dengan MSG tinggi, atau misalnya mengandung coklat yang banyak atau keju. Itu bisa dilakukan pencatatan gitu. Biasanya sih saya minta menyatetin pasien nggak pas lagi nyeri kepalanya Pak, orang bisa nyatet kan ganggu. Biasanya setelah selesai nyeri kepala mereka bikin catatan. Nah dari situ nanti pentingnya si headache diary ini adalah itu bisa membantu dokter dan pasien. Jadi dokternya juga akan tahu, ternyata kamu nyeri kepala menjelang head kah atau apa, nanti kan bisa lihat kita lihat polanya di situ, sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat pada pasien. Karena treatment migrain ini agak beda-beda nih Pak sama nyeri kepala biasa. Karena kalau kita ngomongin terapi migrain itu ada terapi yang sifatnya abortif. Jadi abortif itu adalah kalau lagi nyeri minum obat untuk mengurangi nyerinya. Ada yang sifatnya preventif. Jadi preventif itu adalah pasien akan diminta minum obat terus-menerus untuk beberapa jangka waktu dengan tujuan untuk mengurangi intensitasnya, mengurangi frekuensi terjadinya migrain, sehingga harapannya dalam 3-6 bulan migrainnya itu bisa mungkin tidak hilang sama sekali, tapi bisa terkontrol dan bisa kalaupun kumat nggak terlalu mengganggu aktivitas, dan mungkin hari nyeri kepalanya dalam sebulan akan jauh bisa berkurang. Betul dok. Yes, setuju sekali. Ya tadi sebenarnya ada nasihat yang sangat bagus ya dari Dokter Lamia bagi penderita migrain yang khususnya yang sedang konsultasi, itu menulis aktivitinya ya dok, atau keluhan-keluhan ditulis sehingga nanti bisa membantu pengobatan ya, membantu pengobatan dan juga ketepatan dalam pemberian terapi. Baik, terima kasih dokter, jawabannya cukup lengkap. Kemudian ada pertanyaan yang masuk kembali nih dari Haja_Sja. Tanya dok, yang satu, bagaimana membedakan sakit kepala, migrain dan vertigo? Itu mungkin itu dulu dok. Ya. Jadi migrain sama vertigo ini dua hal yang sangat berbeda. Siap. Kalau migrain itu kan bagian dari nyeri kepala. Kalau vertigo itu kita hubungannya sama keseimbangan. Jadi vertigo keseimbangan. Biasanya vertigo itu keluhan pasien adalah kayak muter, betul, yang orang bilang kayak pusing 7 keliling, gitu, atau sensasi rasanya oleng, goyang, kayak mau jatuh. Betul. Vertigo arahnya. Meskipun memang kalau kita ngomongin vertigo juga lebih banyak lagi ya Pak, cabang-cabangnya tuh banyak. Tapi kalau migrain itu nyeri kepala. Tapi untuk lebih advance-nya ada yang disebut sebagai vertigonus migrain atau migrain vestibular, di mana pasien ada nyeri kepala disertai gejala vertigo juga. Begitu. Jadi kayak mixed type gitu. Itu nanti akan dievaluasi juga tuh sama dokternya. Apakah memang
vertigo, misalnya ada pasien dengan vertigo, apakah vertigo ini berdiri sendiri atau misalnya kalau ternyata sebelum vertigo ada nyeri kepala atau pasca vertigo nyeri kepala, apakah ini sebenarnya ternyata bagian dari migrain? Oh begitu. Karena nanti kan berarti kalau emang ternyata bagian dari migrain, obatnya bukan sekadar obat vertigo, tapi harus betul. obat preventif migrain. Oh siap dok. Ya saya kira cukup. Jadi kesannya nyeri kepala simple. Ya tapi banyak sekali gitu ya dok. Ketika ini saya pribadi sebagai neurolog ya, sebagai dokter saraf, ketika pasien datang dengan nyeri kepala, itu saya kayak masuk ke hutan untuk nyari tahu dulu ini arahnya mau yang mana. Cabangnya tuh banyak banget sampai kita bisa oke, ini nyeri kepalanya kamu tipe migrain, kamu tipe tegang karena kekakuan otot, atau saya perlu evaluasi apakah memang ada penyebab sekunder lain, misalnya ada stroke kah, ada infeksi sampai otak segitu kah, gitu ya dok. Otak. Iya, jadi memang karakteristiknya tuh macam-macam gitu. Betul dok. Ya, luar biasa. Jadi memang harus detail ya dok, supaya nanti pengobatannya juga efektif, efisien kepada pasien. Jangan sampai kita under treatment, tapi juga jangan sampai over treatment. Yes. Jadi kalau bisa yang tepat. Baik, terima kasih luar biasa. Tadi pertanyaannya mengenai perbedaan antara vertigo dan migrain. Kemudian yang kedua ini ada, apakah sakit kepala berulang ini harus berkunjung ke rumah sakit gitu dok, kalau dia sudah berulang gitu? Kalau saran saya kalau memang belum pernah dikonsulkan ke dokter, sebaiknya konsul dulu. Karena kan kita perlu tahu ini nyeri kepala yang seperti apa nih. Oh iya betul apakah dok. Memang berulang gitu-gitu aja, apakah karena ini efek, kan maksud saya gini, nyeri kepala itu sesuatu yang tidak nyaman. Betul. Nah, kita pengennya hidup itu ya bebas nyeri ya. Bebas nyeri, meskipun mungkin kalau ngelihat berita akhir-akhirnya bikin nyeri ya, nyeri kepala, nyeri hati gitu ya. Tapi, nyeri segala-gala ya. Jadi itu kita harus evaluasi dulu, kan pengennya hidup tuh berkualitas. Tapi ketika pasien itu ada nyeri, misalnya nyeri kepala, maka kualitas hidup itu pasti akan menurun. Betul. Pekerjaan terganggu, hubungan dengan keluarga ataupun dengan keluarga terganggu. Sekarang gini aja Pak, gampangnya, lagi sakit kepala boro-boro mau kerja. Yes, betul. Kalau itu dia. Kalau lagi sakit kepala, anak teriak minta makan aja kita bisa ngamuk gitu, kesel gitu. Orang lagi sakit kepala mau jelas ada dampaknya gitu. Pasti ada dampaknya, itulah kenapa jangan dibiarin, tapi evaluasi dulu, karena ternyata migrain itu mungkin bukan tidak sembuh total, tapi bisa kok dikontrol gitu, bahwa nyeri kepalanya itu gejalanya bisa, misalnya ada saya pengalaman ada pasien dia hari nyerinya itu 15-20 hari sebulan. 15-20 hari? Yes, lumayan ya. Jadi per 2 hari itu dia bisa sakit kepala. Iya betul. Akhirnya melakukan konsultasi, kita evaluasi, oke seperti ini migrain, kita kasih obat untuk abortifnya, kita kasih obat untuk preventifnya. Alhamdulillahnya atas izin Allah di bulan berikutnya ketika kontrol dia menyatakan dalam sebulan itu kumat hanya 4 hari. Jadi bukan yang hilang total, tapi kan dari 15 hari ke 4 hari itu kan luar biasa. Akhirnya jadi betul, bisa. Dia bilang pekerjaan saya jadi lebih baik, betul. Aktivitasnya lebih baik. Jadi kualitas hidupnya meningkat gitu. Jadi harus dikonsulkan memang gitu. Tapi kalau misalnya cuma nyari kepala sesekali, misalnya akhir bulan gitu ya kayak ya lagi dolar itu kayaknya beda itu dok. Kepala ya udahlah gitu. Tapi ketika nyari kepalanya itu berulang, itu harus atau malah makin hebat, harus konsultasi. Red flag-nya lain ya Pak. Jadi kalau kita ngomongin nyeri kepala di neurologi itu kita ada yang istilahnya namanya red flag atau tanda bahaya nyeri kepala. Apa itu? Salah satunya adalah nyeri kepala yang hebat sekali, yang tidak pernah dialami seumur hidupnya. Kalau ada yang gitu, datang. Karena biasanya nyeri kepala itu baik migrain maupun nyeri kepala tipe tegang, yang paling sering kan 2 itu ya Pak. Jarang sekali pasien tuh langsung nyerinya hebat. Jadi ibaratnya Pak, ini saya minjem istilah sejauh saya namanya Dr. Kevin. Dr. Kevin itu menyatakan bahwa kalau migrain itu ibarat apinya itu kobarannya awalnya kecil. Nyeri kepala itu rata-rata seperti itu. Jadi awalnya kobarannya kecil, nanti karena nggak dipadamin kobaran kecilnya, lama-lama kobarannya akhirnya makin besar, akhirnya terjadi kebakaran. Nah, jarang yang langsung kebakaran hebat. Jadi memang ada dari pasti ada sumbernya kan. Kayak coba deh kebakaran jadi pasti ada sumber kecilnya, awalnya kecil dulu baru terjadi kebakaran hebat. Nah, persis seperti nyeri kepala. Jadi ketika nyeri kepalanya itu tiba-tiba langsung hebat, itu kita perlu tanda tanya, perlu kita waspadai. Ini pas kemungkinan besar ada bahaya. Itu harus langsung ke UGD untuk dievaluasi. Tapi kalau kebakaran kecil, tapi
yang sering terjadi adalah seperti ini. Nyeri kepalanya sebenarnya cukup sering, atau pas masih ringan tuh diabaikan, ya udahlah bawa istirahat aja. Seringnya seperti itu. Ya. Akhirnya lama-lama jadinya hebat, obat yang aturan mempan jadi nggak mempan. Jadi betul, ibaratnya kan kembali ke seperti ibarat dari dokter Kevin ya, bahwa api kecil kan, kalau apinya masih kecil kita semprot pakai apar kan mati, bisa mati. Betul. Tapi ketika kita diemin, apinya keburu besar, ya nggak bisa kita pakai apar lagi. Makanya seringkali pasien ke dokter itu kan udah hebat sekali. Terus yang saya dapatkan adalah takut minum obat, takut nanti jadi ketagihan lah. Ya, itu kadang terjadi dok, benar. Gitu. Nah makanya daripada takut-takut doang, terus habis itu hidupnya tidak berkualitas karena nyeri, lebih baik konsul dulu aja. Nanti dokternya yang akan evaluasi apakah memang perlu obat-obatan atau tidak gitu. Oke, luar biasa. Saya kira cukup jelas dan cukup lengkap ya tadi pertanyaannya. Jadi silahkan bagi masyarakat dan sahabat Permata sekalian yang mungkin sudah merasa itu ya dok, tadi api kecil, kemudian nyeri kepala, kemudian sering gitu, dan ingin tahu ini masalahnya sebenarnya apa sih, ini sangat mengganggu, silakan bisa menghubungi Rumah Sakit Permata Cibubur. Di sini kita sedang bersama Dr. Lamia, spesialis neurologi, dan langsung saja bisa lewat chat WA di 0811-880-835 untuk melakukan konsultasi. Nanti tim dari kita akan membantu dan insya Allah bisa menyelesaikan dan juga mengurangi dan juga menyembuhkan ya insya Allah ya dok, dengan izin Allah. Baik, dari live IG mungkin belum ada pertanyaan lagi, mungkin ada beberapa mungkin di masyarakat gitu dok ya. Biasanya yang sering itu karena kurang tidur dok. Kurang tidur itu benar nggak sih memang jadi menimbulkan migrain dan juga nanti berdampaknya mungkin migrainnya lebih parah seperti itu dok? Bisa. Jadi biasanya gini Pak, kalau orang migrain itu salah satu faktor resikonya adalah kurang istirahat dan tidur yang tidak cukup, ya itu jadi faktor resiko hingga akhirnya pasien menjadi nyeri kepala. Nyeri kepalanya di awalnya kecil, lama-lama hebat. Ketika nyeri kepala hebat, pasien rata-rata kalau lagi nyeri kita tuh buat tidur malah nggak bisa. Betul. Akhirnya ketika makin nggak bisa tidur, makin uring-uringan, nyerinya makin hebat. Jadi memang kalau kita ngomongin soal tidur, kesannya cuma tidur tinggal nempel bantal, tapi sebenarnya ketika tidur itu tidak cukup, kita tidak tidak efektif ya, tidurnya tuh tidak baik, itu juga bisa menyebabkan muncul banyak penyakit. Masalah justru ya, betul. Oke. Makanya faktor resiko bukan sekedar nyeri kepala ya, kalau kita ngomongin gangguan tidur itu atau kurang tidur itu bisa sampai ke masalah kardiovaskular, jadi bisa benar. kena resiko untuk terkena stroke juga. Siap. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian ada beberapa yang masuk lagi. Yang pertama, ini dari Sabrina.gaisani23. Dok, saya pekerja. Setiap pulang kerja itu karena saya selalu menggunakan komputer ya, selalu migrain dok setelah penggunaan komputer. Tapi besok paginya sudah hilang. Nah, tapi itu berulang setiap kali lihat komputer dan pulang kerja lihat komputer terus berulang gitu dok. Itu solusinya seperti apa dok, mau mengarahkan? Nah, jadi gini, migrain itu juga salah satu gejalanya kan sensitif cahaya ya Pak. Oh, itu tadi di depan ya dok, betul. Tapi memang perlu dievaluasi dulu nih, apakah memang keluhan nyeri kepalanya itu karena cahaya yang berlebihan dari komputernya atau justru karena postur Pak. Bisa jadi, juga ya. Kan kalau kita bekerja depan komputer atau laptop itu postur kita tidak cukup baik ya, karena kan kita banyak menunduk. Betul. Jadi postur leher dan pinggangnya juga terganggu, terutama postur leher. Nah, ketika perubahan bad postur pada tubuh itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Karena akhirnya nanti otot-otot di sekitar kepala, leher, dan bahunya itu kaku, akhirnya jadi nyeri. Nah, ketika itu terjadi kan tadi kata kuncinya adalah, tapi kalau saya istirahatin hilang. Paginya. Saya sih malah lebih curiga bukan karena cahayanya, tapi karena posturnya yang nggak benar. Betul. Ya, itu perlu dievaluasi sih, karena kan nggak mungkin juga disuruh berhenti kerja ya Pak betul ya. kan. Betul. Jadi nggak mungkin juga. Jadi kita evaluasi dulu apakah memang ini migrain yang sensitif cahaya atau memang penyebab lain karena posturnya yang tidak baik. Gitu. Perlu evaluasi dulu, dengan evaluasi kan nanti kita bisa tahu nge-treatnya harus seperti apa.
Betul sekali dok. Baik, ini sepertinya ada pertanyaan yang hampir mirip dok dari cao.anwa99. Izin dokter bertanya, kalau terlalu lama di depan monitor saya langsung sakit kepala, matanya pegel, lehernya langsung kaku, seperti itu. Mungkin hampir sama seperti yang tadi dok, mungkin bisa diterangkan kembali dok. Iya, itu kurang lebih seperti itu Pak, bahwa memang terutama pasca COVID ya Pak. Pasca COVID itu angka nyeri kepala dan nyeri pinggang itu meningkat. Oh, baik. Dahsyat ya ketika COVID ya. Kenapa? Karena kan para pekerja ini banyak yang WFH. Oh, WFH, betul nah, dok. ketika WFH itu kan banyak yang dikurangin, betul. Aktivitasnya juga ya dok. Kerjanya sambil laptopnya dipangku. Iya, betul. Terus kan di rumah mostly kursinya tidak ergonomis, tidak menopang pinggang dan dengan baik, sehingga akhirnya menyebabkan posturnya jadi buruk. Ketika postur akhirnya jadi buruk, itu bisa mempengaruhi ke banyak hal di tubuh kita. Bisa nyeri kepala, nyeri area leher dan bahu, nyeri pinggang. Makanya itu perlu dievaluasi. Apakah memang murni karena cahayanya itu atau justru sebenarnya karena posturnya tidak baik. Posturnya baik. Karena kan sebenarnya kalau cuma karena cahaya kita redupin dikit kan juga bisa ya. Bisa, harusnya bisa. Kalau nyerinya bisa sampai ke tengkuk, bisa juga sih karena postur yang tidak baik. Biasanya sih seperti itu harus dievaluasi dulu Pak. Nanti dari gejalanya, dari yang biasanya kami lakukan sebagai neurolog adalah kami lakukan wawancara dengan pasien atau anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, lalu bisa dilakukan pemeriksaan penunjang mungkin dengan ronsen area leher atau malah butuh CT scan kepala atau MRI kepala. Jadi evaluasinya tuh harus menyeluruh sih Pak. Karena pernah beberapa kali dapat pasien, kesannya kayaknya ringan ya gini aja, tapi yaudah deh kita MRI ternyata ada sebab lain. Gitu. Jadi memang tetap perlu evaluasi, tapi jangan overthinking juga. Nah itu dia dok, itu juga PR juga kadang-kadang. Saya suka bercandain pasien gini, udah pasien ibu tugasnya nurut aja, yang mikir biarin dokternya. Kan dokternya udah belajar 2 tahun, jadi maksud saya tinggal nurut itu. Betul, daripada bertanya-tanya sendiri, nyari-nyari sendiri. Jadi overthinking. Ada beberapa pasien kayak sering nyari kepala, overthinking, akhirnya nyari-nyari sendiri. Ke saya di MRI saya bilang nggak ada apa-apa, bagus, malah bingung. Saya nggak tumor ya, kalau masa mau di orang normal mau dibilang tumor, ya. Jadi pentingnya konsultasi itu seperti itu dok, kuncinya. Ya seperti layaknya iklan-iklan obat di luar sana ya, bahwa ketika 3 hari gejala tidak membaik kan harus ke dokter kan? Betul dok. Gampangnya seperti itu aja gitu. Siap, oke. Memang semua penyakit harus ask to expert ya dok. Betul. Tanyakan kepada ahlinya. Nah itu dia. Bukan penyakit aja ya Pak, apapun itu kan betul. Memang tanyakan pada ahlinya. Sip. Karena kan kalau kata Sayyidina Ali kan ketika suatu hal tidak dikerjakan oleh yang ahlinya, itu aja. Siap. Oke, luar biasa. Tadi pertanyaannya sudah terjawab. Ini mungkin ada satu lagi nih dokter dari Ibu Rainaka. Dokter mau tanya, resiko terberat dari migrain itu sebenarnya apa? Kadang-kadang yang dirasakan ibu ini mungkin ya badan jadi pegel, terus habis minum obat apotik gitu, mungkin dia sudah pernah migrain, pernah minum obat apotik juga gitu dok. Silakan dok. Oke, jadi kalau kita ngomongin migrain, kadang migrain itu nyari kepalanya misalnya udah selesai Pak, tapi ada efek ikutannya. Efek ikutan itu kayak gejala sisanya, jadi lemas, badan nggak enak, geliang, itu bisa tuh Pak pasca migrainnya itu. Jadi ya kalau efek terberatnya apa? Jadi kalau pada migrain ada yang istilahnya namanya status migrainosus. Migrainosus itu apa? Status migrainosus adalah ketika serangan migrain sudah 72 jam tidak berhenti. Jadi selama 72 jam itu kan berarti hampir 3 hari dok. Ya, jadi selama 3 hari benar-benar nyari kepala terus-menerus tidak berhenti. Nah, itu kita nyebutnya status migrainosus. Biasanya kalau sudah seperti itu terapinya akan lebih agresif lagi, dan itu tidak bisa lagi cuma dengan kunjungan poli. Biasanya kita harus rawat inap. Biasanya rawat inap juga gitu, dan akan kita evaluasi apakah memang murni dari situ saja. Jadi ya kalau saya kalau memang ibu udah sering nyari kepala, misalnya dengan obat warung tidak membaik, mungkin bisa kita evaluasi dulu apakah memang
ini migrain atau yang lain, atau misalnya obat warungnya memang diminumnya ketika nyerinya sudah hebat, karena kan tadi yang saya bilang analoginya adalah api kecil. Betul, ya. Betul, Dok. Jadi sebenarnya kalau pasien-pasien yang memang sudah sering nyeri kepala, memang punya migrain atau ada nyeri kepala yang lainnya, kalau lagi mulai kambuh minum obat aja, jangan ditunggu nyerinya tuh hebat. Karena kalau balik lagi, kalau apinya kecil pakai apar bisa, tapi kalau apinya sudah terlalu besar nggak mungkin kita pakai apar kan, harus manggil damkar. Yes, gitu. betul. Ya sama kayak kasus-kasus nyeri kepala, ketika nyeri kepalanya masih ringan, mungkin dengan obat-obatan yang dibilang obat warung atau obat di apotek itu masih bisa ditangani, tapi ketika nyeri kepalanya sudah semakin hebat, harus tidak bisa, harus dikonsultasikan ke dokter saraf. Siap, oke. Baik. Alhamdulillah sudah 30 menit kita membahas tentang MBG, migrain bikin ganggu. Banyak insight dan juga banyak tadi masukan dan juga ilmu yang kita dapat. Ini benar. Semoga ini sahabat mata sekalian bisa manfaatkan, terutama bagi pasien-pasien yang saat ini sedang menderita migrain, khususnya sakit kepala yang sudah disebutkan ya, mungkin berulang atau intensitasnya bertambah gitu Dok, segera bisa konsultasi ke Rumah Sakit Permata Cibubur, dan kita punya Dr. Lamia Aisyah SPN yang nanti bisa langsung kontak saja di 0811 880 835. Nanti tim kita akan membantu untuk melakukan konsultasi. Betul ya Dok? Baik, mungkin kita sudah di penghujung acara Dok, mungkin ada closing statement apa sih yang mungkin pesan untuk masyarakat gitu Dok terkait dengan migrain, silakan Dok. Jadi migrain itu bukan nyeri kepala biasa tentunya, jadi tapi bukan sesuatu yang berbahaya sampai mengancam nyawa juga tidak, tapi daripada overthinking di rumah, takutnya kenapa-napa, lebih baik dikonsulkan sehingga bisa ketika diagnosanya sudah tepat, tentunya tata laksana atau terapi yang diberikan juga bisa lebih akurat, sehingga kemungkinan untuk mengalami perbaikan atau penurunan dari keluhannya juga akan lebih besar lagi ya Pak ya. Kemudian kalau memang terus kalau bisa ketika memang sering nyeri kepala, lakukan catatan tentang yang tadi ya, betul. Tadi ya. Kemudian yang terakhir, jangan takut minum obat. Kalau misalnya lagi nyeri kepala, nggak apa-apa kok diminumin obat, misalnya obat-obatan warung yang untuk anti nyeri biasa itu juga boleh. Tapi ketika misalnya sudah 2-3 hari nyeri kepalanya bukan membaik malah makin hebat, segera ke dokter. Siap Dok. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Lamia. Luar biasa sekali hari ini kita pembahasannya sebenarnya sangat banyak ya Dok, kasus-kasus migrain di luar ya mungkin, dan kita dapat pembelajaran yang sangat bagus di hari ini. Sekali lagi terima kasih dokter untuk kehadirannya hari ini di Rumah Sakit Permata Cibubur, dan juga terima kasih untuk pemirsa di Rumah Sakit Permata Cibubur, khususnya sahabat permata sekalian. Karena waktu sudah semakin sore dan kita jadi penghujung acara, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan saya tutup. Semoga tetap sehat selalu. Saya tutup alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.